Kalau kita ngomongin nepotisme di Indonesia, mungkin yang langsung kebayang itu anak pejabat jadi pejabat ya kan? Tapi tunggu dulu. Sekarang itu, fenomenanya udah berkembang jadi jauh lebih rumit dari itu. Ini udah jadi semacam jaringan patronase politik, loyalitas, dan balas jasa yang dibungkusnya rapi banget, seolah-olah semuanya resmi. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan yang dalam banget nih. Kemana perginya orang-orang terbaik kita? Gimana sih sebenarnya jabatan-jabatan publik itu diisi sekarang? Dan yang lebih penting lagi, kenapa talenta-talenta terbaik bangsa kita kayaknya, ngilang gitu aja dari sistem publik? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Seperti apa sih wajah barunya nepotisme ini? Jadi nepotisme hari ini tuh udah nggak lagi tampil kasar. Dia bekerjanya pelan-pelan, sistematis, dan kalau dilihat dari luar, seringkali kelihatannya legal-legal aja. Ini bukan kebetulan ya, ini sebuah desain. Udah bukan lagi soal keluarga, tapi soal jaringan kekuasaan. Nah, ini nih yang menarik. Coba lihat komponen-komponennya. Udah bukan lagi soal paman sama ponakan kan? Ini udah ngomongin kelompok politik. Ngomongin donatur kampanye yang jelas minta balas jasa atas investasi mereka. Terus ada lagi lingkaran dalamnya pemimpin yang saling ngamanin posisi satu sama lain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Gimana sih mekanisme pengisian jabatan ini? Bekerja di lapangan? Dan slide ini ngegambarinnya jelas banget nih. Ada dua jalur yang benar-benar kontras. Di satu sisi ada jalur kompetensi. Ya, ini yang ideal ya. Didorong sama keahlian tujuannya biar kebijakan yang dihasilkan efektif. Tapi di sisi lain ada jalur loyalitas. Di sini yang paling penting itu aman dan nurut. Tujuannya buat ngelestariin jaringan kekuasaan yang udah ada. Kualitas seringkali jadi nomor sekian. Pola kayak gini sering banget disebut mahar jabatan. Dan ini udah jadi rahasia umum. Jabatan itu diperlakukan kayak, pengembalian investasi. Ada yang ngedukung kampanye, terus kalau calonnya menang, dia dapat posisi strategis sebagai balas budi. Nah, akibatnya apa? Kebijakan publik yang lahir pun ujung-ujungnya ngelayanin kepentingan jaringan itu, bukan kepentingan kita semua. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Sistem ini secara aktif nyingkirin orang-orang yang paling jago. Loh, kok bisa? Ya karena keahlian dan inovasi itu bisa dianggap ancaman buat status quo. Yang dipromosiin justru mereka yang tahu diri, yang nggak bakal ganggu-ganggu jaringan yang udah mapan. Ini ngebawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau sistem ini ngerusak banget, kok bisa sih dia bertahan terus? Jawabannya ada di sini. Politik di Indonesia kan biayanya mahal banget. Buat jadi kepala daerah atau anggota dewan, itu butuh modal yang luar biasa. Nah, setelah menang, ada kewajiban yang nggak tertulis buat balas budi ke semua investor yang udah ngebantu. Jadi ada 4 pilar utama yang nopang sistem ini. Pertama, politik biaya tinggi yang nyiptain utang budi. Kedua, sistem meritokrasi yang harusnya jadi saringan, malah lemah dan gampang diakalin. Ketiga, budaya kerja yang feodal yang lebih suka sama kepatuhan daripada inovasi. Dan yang terakhir, nggak ada perlindungan buat para profesional yang kompeten di dalam sistem. Mereka malah dianggap ancaman. Oke, sekarang mari kita lihat dampaknya dalam skala yang lebih gede. Dampak yang seringkali kita nggak sadari dalam obrolan sehari-hari. Inilah yang disebut brain drain struktural. Ini bukan soal orang pinter yang nggak nasionalis ya, bukan. Ini soal sistem yang secara struktur nolak mereka. Logis kan? Kalau kompetensi nggak dihargai, ya talenta terbaik bakal cari tempat lain, di mana keahlian mereka bisa berguna. Dan kita nggak ngomongin angka abstrak loh. Kita ngomongin alumni beasiswa negara kayak LPDP, lulusan kampus-kampus terbaik dunia, para peneliti, insinyur. Mereka ini aset bangsa yang paling berharga, yang kita biarin pergi. Cuma karena sistem kita nggak siap nampung mereka. Konsekuensi langsungnya, kelihatan banget di kualitas kebijakan publik. Jadi jangan heran kalau banyak banget program pemerintah yang idenya bagus, keren, tapi pas dieksekusi gagal total. Sering banget ini terjadi karena posisi-posisi kunci diisi sama orang yang loyal, bukan orang yang paling ngerti gimana cara ngejalaninnya. Dan pada akhirnya, karena jabatan itu adalah imbalan, korupsi jadi hal yang, wajar, sebagai alat buat mempertahankan posisi atau cari keuntungan. Fokus birokrasi pun jadi geser, dari yang seharusnya ngelayanin publik, jadi sibuk ngejaga stabilitas politiknya jaringan penguasa. Terus, ada nggak sih jalan keluarnya? Tentu ada. Tapi solusinya harus bersifat struktural, bukan cuma sekedar imbauan moral. Nah, poin ini penting banget. Kita nggak bisa cuma nyalahin 1-2 orang. Masalahnya ada di desain sistem kekuasaan itu sendiri. Jadi buat ngebenerinnya, kita harus benerin desainnya. Ini dia 5 langkah konkret yang bisa diambil. Perkuat sistem meritokrasi, bikin transparan.
Turunkan biaya politik. Pisahkan birokrasi dari kepentingan politik sesaat. Kasih perlindungan hukum buat para profesional. Dan yang paling penting, bangun budaya kerja yang menghargai kompetensi, bukan kedekatan. Pada akhirnya kita harus sadar, kalau nepotisme modern ini bukan cuma soal moral 1-2 orang, ini masalah desain kekuasaan. Karena kalau jabatan publik diisi berdasarkan loyalitas bukan kemampuan, kita tuh bukan cuma lagi kehilangan talenta terbaik bangsa, kita lagi mempertaruhkan masa depan negara kita sendiri.